syiar menggunakan seni ini, kalau sudah ada kedekatan dengan masyarakat, apa efek yang timbul ataupun manfaat dari seni dengan syiar akar rumput masyarakat sendiri? Ya, jadi kenapa saja alhamdulillah di Kelurahan Kedungoreng ini memang luar biasa. Saya masuk tahun 97, masuk ke sini ini 97, saya baru mulai masuk. Nah, setelah saya masuk di sini ini luar biasa. Banyak maling, terutama judi di sini ini luar biasa. Tetapi walaupun banyak maling, pencuri, bahkan ampli itu di musola itu habis oleh para pencuri. Jadi saya lihat apa sih budaya yang bisa untuk menyatukan, kayak gitu. Ternyata luar biasa. Basic saya memang seniman. Akhirnya saya harus masuk di hebek, di ronggeng, wayang, dalam rangka untuk menyatukan. Padahal itu teman-teman orang-orang itu pejudi semuanya loh. Terus berjalan dengan seni itu. Begitu saya masuk ke situ benar, malah tambah dukungannya luar biasa. Sampai berjalan berapa tahun, mungkin 6 tahunan. Orang yang tadinya nggak sholat, itu dengan sendirinya pada melaksanakan sholat. Orang yang tadinya nggak berpuasa, itu pada puasa. Yang tadinya mabuk, tadinya judi, berhenti. Padahal waktu itu kejadian ketika ada orang berjudi, saya datang, lari semuanya, padahal 5 kalangan. Coba, tapi saya sama sekali tidak menyentuh masalah perjudian. Dengan sendirinya, beliau-beliau ini pada berhenti. Bahkan sekarang yang ahli judi itu pada mendirikan manakib. Luar biasa. 9 orang, 9 anak ini bergabung mengadakan manakib. Makanya saya bikin manakib itu funun. Al-jununu fununun, gemblung, gila namanya. Jadi organisasinya namanya Gila. Gila itu generasi insan lestari alam. Nah ini, coba banyak orang-orang gemblung. Padahal istrinya luar biasa, sampai menangis supaya tobat. Tapi pada kesini, alhamdulillah, sekarang udah berjalan 1 tahun ini. Organisasi manakib Gila. Dan di sana yang orang penduduknya masih primitif, tapi kesatuan kebersamaannya luar. Lagi bikin masjid paling mahal, anggarannya 1,7. Sekarang saya lagi gitu. Itu dampak manfaat kita bergabung dengan ebek ronggeng itu. Manfaat maslahahnya bahkan luar biasa. Sedikit pun saya tidak menyentuh. Begadang sampai larut malam, saya ajak ngobrol kayak gitu. Sekarang pada tobat, orang-orangnya sekarang pada tobat. Itu ketika kita masuk kepada budaya seni tradisi yang asli itu. Tapi untuk dewasa ini mungkin ada sebagian kelompok gitu yang mungkin memahami antara Islam dan seni itu tidak ada keterkaitan, bahkan sering konotasinya itu negatif terkait dengan seni. Jadi bagaimana setidaknya cara merubah di sebagian kelompok yang berpikiran stigma negatif demikian, artinya antara Islam dengan seni, apalagi seni-seni yang di situ
sifatnya terdapat banyak sekali kemudaratan dan kemaksiatan gitu. Mungkin bagaimana cara merubah stigma masyarakat dan ataupun upaya supaya kita tidak jerumus ke lembah yang memang ini yang konotasinya sangat negatif. Iya. Memang orang sebelah memahami agamanya sebatas ilmu agama. Kalau dalam sejarah seni di Indonesia itu bersatu loh. Itu yang mengajari para wali. Maka dalam konteks agama, Al-Quran mengajarkan ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlah. Itu dalam rangka menghayati seni sifatnya Allah. Maka untuk menggairahkan antara seni dan agama, itu kedua-duanya harus seimbang. Maksudnya jangan cuman kaul, ucapan saja, fi'lan, bahkan halian. Ini sebetulnya di pondok itu harus langsung fi'lan, dipraktekkan. Jadi bukan sekedar hafal jurumnya, ya, hafal amriti, ya, hafal alfiyah, ya, tapi dipraktekkan bagaimana bil jarri wa tanwini wan nida wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Itu dia loh, bil jarri, santri itu harus jar, bahkan kiainya juga harus jar, ke bawah turun. Bagaimana nih santri, kelebihannya apa, skillnya apa, mungkin jadi pertanian, galakkan pertanian. Mungkin ini jadi orang bongkar pasang mesin, lokomotif. Ini sebenarnya udah ada. Bagaimana untuk menghias, kan ada tata boga. Bagaimana pertanian, ini yang harus digalakkan. Jadi harus biljari, harus ke bawah lihat skillnya anak-anak ini apa, dikasih nih. Oh ini rakyatnya peyang nih, ngarit nganu kambing, kasih kambing. Harus ke bawah, biljari, watanwin, diyakinkan. Kiainya itu meyakinkan seperti ini loh nanti hasilnya. Tidak terus dipanggil anak itu, suruh menggeluti skillnya. Jadi nanti wa'al, makrifat, akan tahu persis, oh skill kamu ini, skill kamu ini. Wah, musnadin li ismi tamyizun hasul, musnad harus bersandar kepada gurunya. Kepada guru itu harus bersandar temenanan. Lil ismi tamyizun, maka akan membuahkan hasilnya luar biasa. Itu alfiah harus dipraktekkan, bukan sekedar ucapan. Kemudian ya mungkin ini permasalahan lain, pembahasan lain jauh bukan dari sub pembahasan kesenian, lebih kepada kaitannya spiritualitas gitu. Untuk fenomena sekarang mungkin masih ada saja ya, artinya masih ada beberapa praktek spiritual, tentu saja spesifik untuk masalah santet dan lain sebagainya. Jadi ini jauh dari pembahasan seni. Jadi apa kiranya upaya untuk bisa membentengi kadang masyarakat yang memang ya, kalau santri itu nggak ada istilah grogi menghadapi santet, teluh, apa saja penyakit apa saja, nggak ada. Karena santri itu udah dikasih ijib bakar, ijib ngasar, ijib sakron, bayangkan. Ijib-ijib yang lain banyak sekali. Bahkan harus belajar ilmu Samsul Ma'arif. Ada kitab Ofak. Padahal itu udah sumber segala-galanya. Jangan sampai percaya dengan teluh santet penyakit dari ini. Jangan. Malah tambah batal ngaji kita. Jangan percaya. Alhamdulillah saya contohkan di sini. Gak ada jalan, gak ada apa-apa. Karena saya santri dan diamanati oleh guru, bisa ternyata listrik sampai ke sini.
yang tadinya hanya lilin, kadang punya, kadang nggak, baterai pun nggak punya. Tapi jiwa saya santri dan diperintah oleh guru harus betul-betul bukti listrik sampai ke sini. Ini di sini nih pohon-pohon yang rencep yang saya tebang dalam rangka untuk meyakinkan kepada masyarakat. Itu memang harus ada torikohnya, memang harus ada ijazah dari muazziznya. Itu yakinnya di situ. Wasilah iya, tapi keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, wasilah terhadap guru itu wajib sebagai menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, bahkan seduriyahnya kita hormati. Kiainya, seduriyahnya, keturunannya. Guru saya Kiai Masud, Ki Jamal, Bahanan, Ismaksum, Ki Mukhtar Ghazali Malang, guru saya. Guru yang saya ikuti. Keberhasilan saya pakai sarung, dan jangan sekali-kali tomak kepada sesama manusia. Enggak boleh. Harus nyupang. Harus jadi dukun. Nyupang kalau malam dan pada tidur nyuwun maring pangeran. Kalau siang jadi dukun-dukun, duduk sing tekun, temenanan. Dengan apa saja buah-buahan kita rumati, sirami. Harus nyupangnya itu temenanan. Nyuwun maring pangeran ini temenanan. Nyupang itu arane. Dan nanti kakinya itu keluar mangkreng, umat. Kalau orang pengen kaya, pengen sugi, sehingga sugi kaya ya Allah Ta'ala, bukan nyupang maring Allah Ta'ala. Waduh, tinggalan. Jadi jangan grogi, jangan pesimis, jangan putus asa, harus punya sifat syaja'ah, tenggelam, pemberani yang benar. Tuh. Mungkin ya dicukupkan.